di sini selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah mobil silau ya. Mobil XL7 gitu. XL7, jadi untuk mobil ini memang termasuk small SUV yang menurut saya cukup keren ya. Maksudnya dari segi interiornya, dari segi bodinya, kalian bisa lihat ini crossover look gitu dengan isi SUV gitu. Jadi dengan dengan akomodasi yang bisa untuk banyak penumpang. Nah, untuk XL7 ini itu kalau kalian tahu zaman dulu itu kan memang termasuk benar-benar SUV, bisa dibilang medium atau medium SUV lah, jadi cc-nya besar-besar. Tapi sekarang ini itu basicnya adalah mobil R3 yang dibikin lebih maco, dibikin lebih tinggi, dibikin lebih crossover look untuk XL7 ini. Nah, hari ini kita melakukan pemasangan jok XL7 ini menggunakan double knitting, dan kita pakai model yang terbaru dari AG Jog. Kita aplikasikan di mobil ini. Nah, kalian bisa lihat seperti apa before, proses, dan afternya. Dan juga kalian akan sedikit mendapatkan review dari saya tentang interior lah, supaya nggak panjang. Saya bakal review sedikit tentang interiornya, karena gini, saya di sini bukan pengen jadi pengen pintar gitu ya, tapi saya pengen sharing pada kalian apa yang saya tahu dari sudut pandang saya. Dan kalau misal kalian punya XL7 juga, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa cerita-cerita gimana experience kalian menggunakan XL7, karena memang kompetensi saya di bagian interior. Jadi untuk interior saya akan menambahkan bumbu-bumbu review. Selain jok, saya akan menambahkan bumbu-bumbu review untuk bagian interiornya. Oke, bisa lihat before, proses, dan afternya seperti ini. Nah, kalian bisa tahu jadi seperti apa tadi. Nah, kita mau review sedikit interiornya. Jadi untuk XL7 ini itu di AG Jog ini dia melakukan pemasangan setir, cover setir permanen, lalu di sini ada door trim juga untuk jok juga, dan pengerjaan karpet dasar gitu, paketan. Nah, untuk dari segi interiornya, kalau bisa dilihat nih untuk XL7 ini memang materialnya masih hard touch semua, tapi menurut saya asal hard touch-nya itu bisa awet dan juga nggak rattling untuk jangka panjang, itu nggak masalah sih buat saya gitu. Tapi buat kalian yang suka dengan kemewahan, kalian bisa lebih suka yang soft touch, is okay sih, nggak masalah. Yang penting buat saya sih nggak rattling aja. Nah, untuk hard touch ini itu menurut saya interiornya R3 ini keren ya. Jadi kalau bisa lihat dari tombol AC di sini ada leveling yang AC-nya tuh seolah-olah AC kanan dan kiri itu menyatu, walaupun sebenarnya di sini hiasan doang gitu. Tapi lumayan lah ada effort untuk membuat interior ini jadi lebih elegan. Dan juga di bagian di sini itu kan bisa lihat itu ada kayak hydro printing atau cat gitu, karbon yang
kelihatan karbonnya itu kayak catnya tebel banget gitu. Jadi kalau lihat ini kelihatan memang niat ngebikin interior, ngebangun interior untuk Suzuki ini itu niat gitu, bikin carbon fiber yang kelihatan bener kayak carbon fiber asli gitu. Walaupun ini sebenarnya saya yakin bukan asli, ini pasti hydro printing atau cat gitu, tapi niat gitu bikinnya. Lalu di sini ada material silver yang membuat lebih kelihatan elegan, karena kalau misal gelap semua kayaknya mungkin malah jadi kurang cakep interiornya. Suzuki selalu cakep di interiornya menurut saya. Lalu di sini itu ada laci yang kelihatannya kecil, tapi kalau dibuka itu gede. Untuk tombol AC dia masih tombol, kita nyalain sedikit, kuncinya kayak R3 lama nggak sih? Bener ya? Kita nyalain sedikit, posisi netral. Nah, seperti ini. Halus mesinnya, halus. Lalu untuk dari, tapi Suzuki memang halus sih mesinnya. Nah, ini ada, menurut saya norak. Istilahnya ini mobil dalamnya udah cukup keren ya. Kenapa enggak backgroundnya hitam gitu? Ini putih. Aneh gitu kalau orang habis dari kegelapan pakai ini, silau banget. Lalu untuk ini ada tombol hazard di sini, untuk tombol AC dia di sini. Dan ini nggak tahu Max AC ini apakah untuk auto climate atau mungkin langsung lompat dari fan 1 sampai fan 8, karena ini settingan fan-nya banyak sekali, ada 8 settingan fan, dan ini settingan AC-nya juga ada 8 ya, untuk tingkat kedinginan AC-nya. Cuma menurut saya nanggung sih sebenarnya kalau Max AC gini, harusnya Suzuki bikin, kalau memang ini hanya untuk Max AC harusnya bikin auto climate sekalian dibanding Max AC seperti ini. Menurut saya ya agak aneh sih. Lalu ini ada tombol Suzuki yang nggak bisa dipencet. Jadi cuma tombol doang. Lalu ini untuk mematikan AC di sini ada mode dia ada arah semburan. Lalu di sini ada untuk aliran udara yang bisa keluar masuk atau enggak. Lalu ini defogger. Ya rata-rata medium low MPV seperti ini, saya nggak tahu MPV atau SUV ya, tapi yang kelas-kelas seperti ini dia sudah ada defogger semua ya. Menurut saya keren sih mobil-mobil sekarang ini, istilah mobil baru yang levelnya medium atau medium low, tapi sudah cukup lengkap fitur-fiturnya. Lalu sini ada cup holder yang kelihatannya agak kecil sih, tapi is okay. Di sini ada penyimpanan. Lalu ini ada tombol apa nih? Tombol buat ini ya, tempat rokok itu atau buat taruh charger. Lalu di sini ada tombol untuk telepon dan Bluetooth. Jadi kalau ngangkat telepon atau terima telepon bisa di sini. Lalu untuk lampunya seperti ini ya. Nih dia ada 3 mode. Jadi off, lampu kota, dan lampu biasa atau lampu jauh untuk sensor wiper. Lalu di sini ada yang keren, ada pengaturan ketinggian headlamp. Jadi headlamp leveling ada untuk mobil ini. Ya karena mungkin ini mobil untuk ini ya kayak SL7 kan crossover ya, mungkin yang lintas provinsi kayak gitu, dia memang headlampnya bisa di-adjust sesuai tinggi atau sesuai kemauan kalian seperti itu. Dan ini sudah airbag, harusnya ini juga udah airbag juga kali ya. Untuk pintu desainnya cakep sih, cakep. Jadi kalau kalian lihat ini pintunya untuk R3 ya, itu wood panelnya tuh gede banget, dari depan sampai belakang dia ada hydro printing atau cat warna karbon yang niat itu menurut saya tadi, dan itu panjang dari depan sampai belakang, dan itu dari dashboard kelihatan menyatu gitu. Jadi itu keren banget untuk pintunya ini, untuk sekelas low MPV atau low SUV. Materialnya masih hard touch, untuk handle pintunya keren, maksudnya panjang dan ada lekuk-lekuknya kayak gitu, khas R3. Lalu untuk pengaturan dia ada pengaturan itu spion, tapi belum retract kayaknya ya, ada hanya pengaturan aja. Untuk tombol lock unlock, lalu ini ada auto, dan ini kalau misal kalian habis nyopot pintu atau apa, sedikit tips dari saya, misal autonya mati, kalian nggak usah khawatir, kalian bisa tarik tuas auto depan, dan yang depan kanan dan depan kiri kan bisa tarik ke atas selama 30-60 detik, itu pasti akan mengaktifkan autonya kembali.
Oke. Lalu untuk joknya itu ini kita pasang dengan ini ya, mode semi paten, dan ini desain terbaru dari AG Jok, di mana desain ini membuat aura elegan di bagian interiornya. Jadi ini kan udah sporty gitu ya, sporty, di sini juga kelihatan elegan dan sporty, joknya keren gitu. Jadi benar-benar menunjang, karena ngerasa bawa mobil R3 kayak di mobil SUV beneran gitu, SUV atau MPV yang high class gitu kalau udah gaji jok seperti ini. Lalu ini kalian bisa lihat ini materialnya double knitting, di sini ada jahitan warna beige, di sini ada jahitan warna, piping lislang warna beige, di sini ada potongan, di sini ada jahitan juga. Dan ini dengan jahitan seperti ini itu bakal membuat jok jauh lebih elegan, tapi benangnya, kalau terlalu banyak benang kan seringkali kalau dipakai benangnya suka merudul ya, itu nggak bisa dihindari karena itu adalah kerusakan akibat pemakaian. Tapi kalau jahitan seperti ini yang cuma dikit, itu membuat jok itu lebih awet gitu. Jadi kalau misal ada kena duduk atau kena sender, itu bakalan lebih awet gitu jahitan-jahitannya kalau cuma sedikit seperti ini. Lalu sini ada potongan, dan ini bagian dudukan juga modelnya sama kayak bagian senderan, jadi keren banget untuk joknya seperti ini. Lalu untuk dotim kita juga balut dengan bahan double knitting. Jadi kalau misalkan kalian duduk di sini, itu kalian bisa melihat nuansa karbon, dan kalian bisa nyender di kulit gitu. Jadi kayak wah, nyaman banget lah, pagi setirnya juga udah kulit. Sayangnya satu, untuk R3 ini belum ada tambahan ini ya, untuk konsol head atau konsol box di sini. Padahal sebenarnya kalau ditambah itu menambah kenyamanan berkendara kalian. Tapi kalau kalian misal pengen pasang, biasa kan di sini ada kalau kalian pengen pasang konsol box tambahan yang aftermarket, itu seringkali kan di sini itu ada cup holder. Jadi kalau ini nggak ada cup holder. Jadi kalau kalian pasang konsol box, kayaknya kalian mesti pasang OM Suzuki. Jadi kalau aftermarket saya belum nemu sih. Kalau kalian nemu, kalian bisa cerita aja di komen, sharing-sharing pada kita juga supaya kita dapat pengetahuan baru. Tapi kalau kalian pengen sekedar armrest saja, nggak ada untuk penyimpanan, kan bisa pasang armrest custom di AG Jok. Itu kalian bisa lihat, kalian bisa pesen ya armrest yang kita sering pasang juga, itu armrest premium yang kalian bisa setting ketinggiannya pakai roller itu loh. Dan kalian bisa bungkus kulit. Jadi kalau misalkan nyender di sini, itu bakalan berasa kayak nyender di kulit seperti itu. Tapi ini untuk R3 dia oke ya, dia sudah ada colokan di sini untuk ngecas. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang itu legroomnya besar ya, mantap. Legroomnya besar. Ini kita majuin sedikit ya. Nah, lalu untuk R3 yang baru-baru ini dia sudah ada armrest, walaupun armrestnya itu nggak cukup besar, cenderung kecil, tapi oke lah, udah ada penambahan armrest ini untuk melengkapi kenyamanan di bagian jok belakang. Untuk jok belakang ini model joknya sama kayak depan ya. Jadi di sini ada piping lislang warna beige, lalu di sini ada potongan, di sini ada jahitan warna beige, lalu double stitchingnya dia warna beige, lalu di sini juga bagian dudukan juga sama, di sini ada potongan dan ada jahitan jarum satu, cakep sekali untuk model ini. Untuk bagian pintu juga kita lapisin ini ya, lapisin untuk bahan double knitting. Jadi kalau di belakang pun nyender, kanan kulit, di kiri pun kulit semua, mantap. Lalu di bagian karpet itu juga kita pasangin karpet dasar. Nah, karpet dasar sebenarnya fungsinya supaya menjaga kebersihan mobil, dan kalau misal mobil itu kotor, bersihnya gampang. Maka dari itu sebenarnya paling efek menurut saya untuk bagian yang perlu dikarpetin adalah mobil-mobil seperti ini, kayak mobil MPV, mobil SUV yang untuk penumpang banyak gitu, untuk keluarga milenial kayak kita ini, yang dimana punya anak masih kecil-kecil, nih karpet dasar ini butuh banget untuk menunjang sanitasi atau kebersihan daripada mobil. Oke, sekian itu review dari saya. Ini untuk bagian AC seperti ini ya, masih tombol dan bentuknya aneh, masih jadul bentuknya. Ada 4 semburan AC. Lalu di sini untuk pintu dia juga nah, yang belakang ini sayangnya nggak ada ornamen-ornamen karbon ya seperti di depan. Tapi ya oke sih sebenarnya. Di belakang kan penumpang biasanya kalau milenial kan anak kecil, lalu orang tuanya yang nggak terlalu mentingin estetika mobil. Jadi menurut saya nggak masalah, di belakang nggak ada tempat penyimpanan, dan di sini dotimnya lebih besar. Ada tombol sini, dan ini menurut saya cakep, lebih cakep lah dibanding Expander ya. Untuk
handle pintunya. Oke, gitu aja bosku. Nanti kalau ada kesempatan kita mau ngobrol sama ownernya. Oke. Nah, ini kita udah bersama dengan ownernya, yaitu Pak Sukmin, yang ternyata juga pernah nonton channel Timothy Agijok ya Pak. Terima kasih loh Pak sudah nonton. Ya berharapnya sekalian subscribe juga ke channel Timothy Agijok. Oke. Nah ini pengen nanya-nanya nih Pak. Untuk XL7 udah pakai berapa lama nih Pak? Saya ini udah pakai 2 bulan. 2 bulan ya Pak? Oh 2 bulan, berarti ngambil baru ya Pak ya? Dari baru. Dari baru. Nah terus boleh sharing pengalaman ya Pak? Kira-kira menggunakan XL7 ini plus minusnya tuh seperti apa gitu? Jadi menurut saya itu kok banyak plusnya ya Mas? Banyak plusnya ya? Jadi betul Pak. Lebih lega. Jadi lebih lega ya Pak? Kemudian apa ya, anteng, lebih anteng. Anteng itu, ya Pak? Jadi lebih anteng itu kayaknya. Jadi apa ya, dibanding yang apa ya, kompetitornya lah. Iya, iya Pak. Lebih stabil. Di dalamnya itu lega. Kayaknya untuk bawa barang-barang juga muat banyak ya Pak ya. Banyak ya, Mas, gitu. Modelnya juga keren, kayaknya, crossover look gitu ya Pak. Jadi Bapak nih suka yang maco-maco nih. yang beda Mas, yang beda iya, dengan yang lain gitu, ya. Siap. Jadi selama pakai mobil ini banyak plusnya dibanding minusnya ya Pak ya. Betul Mas. Ya. Terus dari pakai mobil ini selama ini ada kendala enggak Pak? Kayaknya enggak. Oke saja Mas. Oke saja ya. Jadi siap. Recommended lah untuk teman-teman gitu. Siap. Terus ini Pak mau tahu Agijok dari mana Pak? Saya Agijok itu ada saya dikasih tahu adik, kemudian saya nanya teman kalau pasang jok gimana? Agijok berarti sama kan gitu. Kemudian saya dikasih link itu kan dari Timothy Agijok itu, langsung saya buka, subscribe tetap lah. Oh siap Pak, makasih loh Pak. Saya lihat keren-keren modelnya kan gitu. Nah itu hasilnya, jadi hasilnya itu cukup keren Mas, jadi tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Nah, terus ini jok ini juga loh Pak, kita bikin model ini XL7 pertama yang pakai model itu Pak. Gitu. Terima kasih Mas. Jadi istimewa ini modelnya istimewa khusus buat XL7 Pak Sukim ini. Nah terus ini Pak untuk joknya sudah dicek oke Pak? Sudah oke, rapi ya? Rapi jali lah pokoknya. Siap, makasih Pak. Keren lah. Jadi untuk yang lainnya silahkan ke Agijok. Siap Pak, terima kasih loh Pak, malah dari subscribe sampai akhirnya pasang, kita senang banget. Ya berkenan pasang di sini. Siap Mas ya. Terus untuk produk dan servisnya kira-kira sebanding nggak Pak dengan harganya? Ya kalau menurut saya itu ya boleh bilang dari harga itu dulu, kalau dilihat dari hasilnya jauh lebih murah gitu. Oh gitu ya Pak. Siap. Tapi kalau dikasih diskon lagi nggak apa-apa nanti. Oh gitu. Siap Pak. Keren lah. Siap Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Pak, sudah pertama sudah nonton. Siap. Dan subscribe, malah akhirnya sampai pasang sini Pak. Iya Mas. Terima kasih sudah berkenan pasang di Agijok Pak. Oke siap Mas. Semoga mobilnya awet. Amin. Bisa jadi berkah buat keluarga Pak. Siap Mas. Untuk joknya juga supaya awet. Siap. Siap. Terima kasih Pak Sukimin. Oke Mas ya.